Hari ini kita akan menyelami kisah salah satu tokoh paling luar biasa dalam sejarah. Seorang gadis petani yang buta huruf, yang kemudian memimpin pasukan Prancis meraih kemenangan dan mengubah jalannya perang 100 tahun. Dialah Jeanne d'Arc, atau yang lebih kita kenal sebagai Joan of Arc, sang gadis yang mendengar suara surga. Saat itu, Prancis sedang berada di titik terendahnya. Sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh Inggris dan sekutunya, Burgundy. Raja Prancis saat itu, Charles VII, bahkan belum dinobatkan secara resmi dan kekuasaannya sangat lemah. Rakyat hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Di tengah kekacauan inilah, seorang gadis bernama Jeanne lahir. Jeanne tumbuh seperti gadis petani lainnya. Dia tidak belajar membaca atau menulis, tetapi dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat taat beragama. Sejak kecil, dia dikenal sebagai anak yang saleh, suka berdoa, dan sering pergi ke gereja. Kehidupannya tampak biasa saja, sampai sesuatu yang luar biasa terjadi saat ia berusia 13 tahun. Saat sedang berada di taman ayahnya, Jeanne mengaku melihat cahaya terang dan mendengar suara. Awalnya ia ketakutan, tetapi suara itu menenangkannya. Suara itu mengidentifikasi dirinya sebagai malaikat agung Mikael, didampingi oleh Santa Katarina dan Santa Margareta. Mereka datang dengan sebuah pesan ilahi. Pesan itu bukanlah pesan biasa. Para malaikat memberitahu Jeanne bahwa dialah yang terpilih untuk menyelamatkan Prancis. Tugasnya ada 3, mengusir pasukan Inggris dari tanah Prancis, memastikan Charles dinobatkan sebagai raja yang sah di Katedral Reims, dan membebaskan kota Orleans yang saat itu sedang dikepung habis-habisan oleh Inggris. Bayangkan sejenak, Anda seorang gadis remaja di desa terpencil, tanpa pengalaman militer, tanpa koneksi politik, dan tiba-tiba Anda diberi misi yang tampaknya mustahil. Misi yang bahkan para jenderal terbaik pun gagal melakukannya. Apa yang akan Anda lakukan? Kebanyakan dari kita mungkin akan mengabaikannya sebagai mimpi atau khayalan. Tapi tidak dengan Jeanne. Selama beberapa tahun, suara-suara itu terus membimbingnya. Awalnya Jeanne ragu dan takut. Dia hanya menceritakan pengalamannya kepada sedikit orang. Namun, suara-suara itu semakin mendesak. Mereka meyakinkannya bahwa ini adalah takdirnya, bahwa Tuhan akan menyertainya. Keyakinan Jeanne pun tumbuh semakin kuat, hingga tak tergoyahkan lagi. Pada usia 16 tahun, didorong oleh visinya, Jeanne mengambil langkah pertama yang penuh risiko. Dia pergi menemui komandan garnison lokal, Robert de Baudricourt, di kota terdekat, Vaucouleurs. Dia meminta pengawalan untuk menemaninya bertemu dengan Charles, sang calon raja. Tentu saja permintaannya ditolak mentah-mentah. Baudricourt menganggapnya gadis gila dan menyuruhnya pulang. Tapi Jeanne tidak menyerah. Kegigihannya luar biasa. Dia kembali lagi beberapa bulan kemudian, kali ini dengan prediksi yang sangat spesifik. Dia mengatakan bahwa pasukan Prancis akan menderita kekalahan besar di dekat Orléans. Dan benar saja, tak lama kemudian, berita tentang kekalahan telak Prancis dalam pertempuran ikan herring sampai ke Vaucouleurs. Prediksi Jeanne yang akurat ini membuat Baudricourt terkejut dan akhirnya luluh. Dia setuju untuk memberikan Jeanne pengawalan. Untuk perjalanan berbahaya melintasi wilayah musuh sejauh ratusan kilometer, Jeanne memotong rambutnya pendek dan mengenakan pakaian pria. Ini bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga sebagai simbol bahwa dia telah melepaskan peran tradisionalnya sebagai wanita untuk mengemban misi sucinya. Setelah 11 hari perjalanan yang menegangkan, Jeanne dan rombongannya akhirnya tiba di Chinon, tempat Charles VII berada. Namun, pertemuannya dengan sang calon raja tidaklah mudah. Charles, yang skeptis dan curiga, memutuskan untuk menguji Jeanne. Dia menyamar sebagai salah satu bangsawan di kerumunan, sementara orang lain duduk di singgasananya. Disinilah keajaiban terjadi. Meskipun belum pernah bertemu Charles sebelumnya, Jeanne, dengan penuh percaya diri, berjalan melewati kerumunan, mengabaikan pria di singgasana, dan langsung berlutut di hadapan Charles yang asli. Dia berkata, "Tuhan memberimu kehidupan, wahai Raja yang mulia." Momen ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tak hanya itu, Jeanne kemudian berbicara secara pribadi dengan Charles, memberitahukan rahasia yang hanya diketahui oleh Charles dan Tuhan. Isi percakapan ini tidak pernah diungkapkan, tetapi dampaknya sangat besar. Keraguan Charles mulai sirna. Mungkinkah gadis petani ini benar-benar utusan Tuhan? Meski begitu, Charles tetap berhati-hati. Dia mengirim Jeanne ke Poitiers untuk diinterogasi oleh para teolog dan cendekiawan terkemuka selama 3 minggu. Mereka menguji pengetahuan agamanya, menyelidiki visinya, dan memeriksa karakternya. Hasilnya, para teolog tidak menemukan satupun hal yang bertentangan dengan ajaran gereja. Mereka menyatakan bahwa Jeanne adalah seorang Kristen yang baik dengan niat yang tulus.
Dengan restu dari para teolog dan didorong oleh keputusasaan, Charles akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah sejarah. Dia setuju untuk mengirim Jean ke Orleans, bukan sebagai komandan, tetapi lebih sebagai simbol spiritual, seorang pembawa panji. Jean diberi baju zirah putih yang dibuat khusus untuknya dan sebuah panji bertuliskan nama Yesus dan Maria. Kedatangan Jean di Orleans pada April 1499 bagaikan suntikan semangat yang luar biasa. Para prajurit yang tadinya putus asa dan kelelahan, kini dipenuhi harapan baru. Mereka melihatnya bukan sekadar gadis biasa, tapi sebagai bukti nyata bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Jean tidak hanya menjadi simbol. Dia aktif berpartisipasi dalam dewan perang, memberikan nasihat strategis yang seringkali bertentangan dengan para jenderal berpengalaman. Namun, anehnya, sangat efektif. Dia juga berkeliling di antara para prajurit, menginspirasi mereka dengan keberanian dan keyakinannya. Puncaknya terjadi pada tanggal 7 Mei 1499. Dalam serangan terhadap benteng utama Inggris, Les Tourelles, Jean terluka oleh panah di antara leher dan bahunya. Para prajurit sempat panik, mengira dia telah tewas. Namun, Jean mencabut panah itu sendiri, berdoa sejenak, dan kemudian kembali ke garis depan, memimpin serangan terakhir dengan panjinya berkibar. Melihat Jean bangkit kembali, semangat pasukan Prancis meledak. Mereka menyerbu benteng dengan kekuatan baru dan berhasil merebutnya. Keesokan harinya, pasukan Inggris yang terguncang dan kehilangan moral akhirnya mengakhiri pengepungan Orleans yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Hanya dalam 9 hari setelah kedatangan Jean, kota itu bebas. Mukjizat Orleans telah terjadi. Kemenangan ini menjadi titik balik. Nama Jeanne d'Arc bergema di seluruh Prancis. Dia memimpin pasukan dalam serangkaian kemenangan kilat di sepanjang lembah Loire, membuka jalan menuju Reims. Pada 17 Juli 1429, kurang dari 3 bulan setelah membebaskan Orleans, Charles VII akhirnya dinobatkan sebagai Raja Prancis di Katedral Reims, tepat seperti yang dinubuatkan oleh visi Jeanne. Misi kedua Jeanne telah tuntas. Namun, kisah kepahlawanan ini tidak berakhir bahagia. Setelah penobatan, beberapa penasihat raja mulai cemburu dan khawatir dengan pengaruh Jeanne. Mereka membujuk Raja Charles untuk bernegosiasi dengan pihak Burgundi, sebuah langkah yang ditentang keras oleh Jeanne. Dia percaya bahwa kemenangan total hanya bisa diraih melalui pertempuran. Pada Mei 1430, saat mencoba mempertahankan kota Compiègne dari serangan pasukan Burgundi, Jeanne terjebak di luar gerbang kota yang tertutup. Dia ditangkap. Raja Charles VII, raja yang taktanya telah dia selamatkan, tidak melakukan upaya apapun untuk menebus atau menyelamatkannya. Jeanne diserahkan kepada sekutu mereka, yaitu Inggris. Bagi Inggris, Jeanne bukan hanya musuh militer, tapi juga ancaman ideologis. Kemenangannya yang seolah-olah bersifat ilahi merusak klaim mereka atas takhta Prancis. Mereka bertekad untuk menghancurkannya, bukan di medan perang, tetapi melalui pengadilan gereja. Mereka ingin membuktikan bahwa visinya bukan dari Tuhan, melainkan dari iblis. Jeanne diadili di Rouen atas tuduhan bid'ah, sihir, dan berbagai pelanggaran lainnya, termasuk mengenakan pakaian pria. Selama berbulan-bulan, gadis buta huruf ini menghadapi puluhan hakim dan teolog yang terpelajar. Tanpa penasihat hukum, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan jebakan mereka dengan kecerdasan, kejujuran, dan iman yang luar biasa, seringkali membuat para penuduhnya terdiam. Namun, hasil pengadilan ini sudah ditentukan sejak awal. Di bawah tekanan psikologis yang hebat dan ancaman penyiksaan, Jeanne sempat menandatangani dokumen pengakuan, di mana dia setuju untuk tidak lagi mengenakan pakaian pria. Tetapi beberapa hari kemudian, entah karena dipaksa atau karena keyakinan batinnya kembali, dia kembali mengenakan pakaian pria. Ini dianggap sebagai bukti bahwa dia kembali ke kesesatannya. Pada tanggal 30 Mei 1431, di alun-alun pasar Rouen, Jeanne d'Arc, pada usia 19 tahun, dinyatakan bersalah sebagai bid'ah dan dibakar di tiang pancang. Saat api membakarnya, dia terus-menerus memanggil nama Yesus. Seorang perwira Inggris dilaporkan menangis. "Celakalah kami, karena kami telah membakar seorang santa." Kematian tragisnya tidak mengakhiri pengaruhnya. Semangat yang dia nyalakan terus membara. 25 tahun kemudian, setelah perang berakhir dan Prancis meraih kemenangan, Raja Charles VII memerintahkan penyelidikan ulang atas kasus Jeanne. Pengadilannya yang pertama dinyatakan tidak sah dan penuh tipu daya. Jeanne d'Arc secara resmi dinyatakan tidak bersalah. Namanya dipulihkan. Dan hampir 500 tahun kemudian, pada tahun 1920, Gereja Katolik Roma menganugerahinya gelar Santa, Santa Jeanne d'Arc, pelindung Prancis.
Kisah Joan of Arc adalah kisah tentang bagaimana keyakinan, keberanian, dan tekad yang luar biasa dari satu orang dapat mengubah takdir sebuah bangsa. Dari seorang gadis petani biasa menjadi pahlawan perang dan akhirnya menjadi seorang santa, warisannya tetap hidup sebagai salah satu cerita paling inspiratif dan mengharukan dalam sejarah manusia.